Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini sangat spesial, saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi. Saya bisa menjumpai eh, Mas KGPH Prabu Kusumo atau GBPH Prabu Kusumo ya. Ya, 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 Pak Prabu gitu. ya Mas Prabu. Dan juga kawan saya juga Mas Rianta. Nanti dengan beliau ini saya akan berbicara tentang seni. Selamat jumpa Mas Prabu. Oke, Assalamualaikum. Ya, Mas Prabu dulu ya Mas Rianta. Mas Prabu ini dunia seni rupa kita sekarang ini sebetulnya seniman sangat progresif sekarang ini, sangat semangat untuk berpameran segala itu. Tapi dari sisi apresiasi sebetulnya masih banyak kekurangan ini. Ini menurut Mas Prabu sekarang ini sebaiknya seperti apa Mas Prabu? Ya, jadi yang namanya lukisan itu kan berbagai macam aliran ya. Iya. Ada ekspresionis, ada abstrak, ada naturalis dan lain sebagainya. Nah, Iya. memang sekarang agak sedikit surut ya, karena memang kondisi sosial ekonomi sekarang itu agak agak kurang baik gitu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kalau betul-betul pemerintah itu melakukan sesuatu yang betul-betul pro rakyat itu ya dalam segala bidang itu harus betul-betul cermat gitu sehingga nanti akan pulih kembali masalah perekonomian di Indonesia, insya Allah nanti akan bisa laris lah gitu, mudah-mudahan itu. Jadi memang lukisan itu kalau menurut saya memang ada pelukis-pelukis yang iseng gitu. Iya. Yang iseng itu udah naturalis, sudah bagus sekali. Saya pernah tuh lihat buka pameran di Peteng Vredenburg itu. Iya. Orang duduk di kursi mewah gitu, bagus sekali gitu. Dengan kaki ditumpangin gitu. Iya. Tapi celananya digigit kiri gitu. Oh. Anjing kecil gitu. Iya, iya, iya. Itu kan iseng sekali gitu. Iya, iya, iya. Kemudian lukisan-lukisan yang terpotong. Hmm. Ya, lukisan yang terpotong. Misalnya hanya kelihatan sebagian ini nggak ada gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu kan kalau feng shui-nya orang Tionghoa itu kan nggak bisa dipajang. Iya, Sehingga iya, iya. itu bisa jadi kurang laku. Hmm. Kemudian juga mungkin terlalu terlalu percaya diri misalnya. Percaya diri itu lukisan-lukisan, tapi juga ada yang laku. Saya yang heran itu. Jadi catnya itu dicampur gitu untuk lukis, tapi ada yang laku juga. Saya juga heran itu, pikiran saya loh kalau ini warnanya dicampur gini terus begini itu kok ya laku, ada yang laku gitu. Terus kreativitas itu bagus sekali. Saya lihat Made Sukadana misalnya, dia juga kaget sama saya waktu itu, almarhum ya. Sukadana. Nah, misalnya pameran waktu itu di Jakarta, di lupa saya, mengadakan pameran. Saya diajak Pak Agung Tobing waktu itu. Nah, di pameran itu besok buka, tata lampunya itu ya cuman asal saja. Nah, ini juga akan mengurangi minat orang untuk beli. Jadi misalnya lampunya 2, nah itu harus difokuskan di 2 yang fokus lukisannya gitu. Jadi saya sampai manggil Pak Sukadana itu untuk coba dilihat ini kalau lampunya begini sama lampu setelah saya pasang gimana? Jauh sekali, berbeda sekali. Jadi displaynya harus diperhatikan harus diperhatikan gitu. Jadi seperti Made Sukadana juga saya lihat bahwa Made Sukadana, Wanda itu melukisnya itu diputar-putar lah. Lu kok tahu Pak Prabu? Nah itu alirannya catnya kan mengalirnya kan bisa ke atas itu berarti kan dibalik. Bisa miring itu berarti kan dimiringin, dibalik lagi supaya alirannya miring gitu.
Dan apa, memang pelukis-pelukis itu punya karisma sendiri-sendiri, ya, karisma sendiri-sendiri. Artinya kita nggak kalah ya. Iya, seperti yang saya anggap dia masternya apa, seniman lukis itu Pak Nasirun itu. Ya. Itu melukis di segala macam apa ya? Media. Iya, media apa saja. Jadi di kayu, di apa? Kartu pos ya. Iya. Oh, lalu apa? Untuk Sakar Lovebird aja dia lukis gitu. Kemudian peci. Ya. Ini saya juga disuruh ke sana, suruh ngambil peci, belum sempat ke sana. Oh gitu ya. Peci dilukis, peci kan harganya berapa? Begitu dilukis 2 juta ya? Iya. Coba. Iya. Iya. Melukis apa? Saya diceritain Pak Agung Tobing ya. Iya. Dia sama Pak Putra Sampurna kalau nggak salah di Amerika gitu. Dia duduk, Pak Nasrul duduk di apa kolam. Ya. Terus dia berpikir gini, terus dia minta dibeliin cat air sama kaca. Nah sama spotlight, lampu sorot gitu. Jadi lampu sorot, kemudian apa kaca yang dia lukis di spotnya ke apa ke air kolam renang itu. Jadi kolam renangnya kayak ada lukisannya itu. Wah itu belum nggak pulang tuh, dipesan sana sini. Itu kan satu kreativitas. Jadi pelukis juga saya harapkan untuk betul-betul punya kreativitas, tidak hanya menerima ini saja. Seperti Made Sukadana dulu kan lukisannya kan apa ya dulu ekspresionis apa ya? Dulu kan itu, terus jadi melukis seperti sekarang. Itu jadi banyak pelukis-pelukis yang bagus-bagus sebetulnya. Jadi ada pelukis kaligrafi itu Pak siapa? Indra Buana. Nah, Indra Buana. Iya. Saya kira Hamengkubuwono tadi. Iya. Menggantikan Hamengkubuwono. HP itu. Jadi itu lukisannya juga saya kaget loh. Iya. Bisa detail seperti itu. Ini saya lihat dari senti per senti itu loh, kok bisa seperti ini. Kaligrafi surrealis dia. Iya, surrealis ya. Itu luar biasa. Jadi memang semua itu pelukis itu harus ada apa ya, punya karakteristik sendiri yang luar biasa. Harus mencoba, jangan puas dengan satu aliran saja gitu. Kalau aliran ini kurang diminati masyarakat, ya coba merubah diri yang mungkin akan sesuatu yang lebih cocok gitu. Itu yang ini. Matur nuwun Mas Prabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nuwun. Sekaligus ini saya akan bertanya kepada Mas Rianta ini, sahabat saya juga, tentang beliau ini sekarang hobi keris ini. Seperti apa Mas kegiatan Anda? Maksudnya, sekarang yang mana? Yang soal keris ini. Anda kan sekarang sangat dengan keris ini. Mas Argo ini ada-ada saja, jadi memang udah beberapa kali saya itu ke Imogiri. Ke Banyu Sumurup. Kemudian beberapa waktu lalu juga ke Solo di Pasar Gladak dan beberapa komunitas komunitas penghobi keris. Mulai dari Jawa Timur, kemudian Gunung Kidul maupun yang dari Jawa Tengah. Termasuk komunitas di Semarang. Jujur saya kok menikmati. Dan saya sangat menikmati. Kemudian saya berpikir, ketika empu-empu zaman dahulu bikin, di eranya Kediri, kemudian di eranya Majapahit, sampai Mataram kuno maupun Mataram yang sampai sekarang, maupun dari PB maupun dari Mangkunegaran, maupun yang dari Jawa Barat Pajajaran. Saya amati, kemudian tak rasa-rasake, kemudian tak gagas-gagas, itu kok makin asik. Kemudian juga saya yang sangat-sangat mengapresiasi itu orang membuat keris itu pakai kegiatan-kegiatan yang
dia poso, kemudian Ngelakoni hatinya itu ya. bersih, lakoni. Kemudian ketika bikin itu juga penuh dengan doa-doa. Ini bukan mantra loh ya, tapi doa-doa. Ini yang menarik. Kemudian juga kalau saya mengamati di beberapa pengrajin rongko. Rongko itu mau keris, sama das-dasane keris. Itu juga dengan peralatan yang sangat sederhana, sit, kok bisa presisi. Ya kok bisa presisi. Ini loh yang perlu kita itu bagaimana berpikir untuk hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan upaya-upaya pelestarian. Jadi bukan kalau orang suka keris itu terus ada orang yang mengatakan itu lebih dekat dengan setan, lebih dekat dengan jin, lebih dekat dengan kodam, yang lebih ekstrem lagi itu musyrik, itu syirik. Padahal dari banyak diskusi yang saya lakukan dengan penggemar-penggemar atau penghobi keris atau benda-benda yang dianggap keramat atau benda-benda pusaka itu bukan. Jadi dia sangat menikmati tentang indahnya alam, kemudian juga indahnya ciptaan para ahli. Oke, matur nuwun Mas Rianta. Nanti lain kali saya akan nambahin dikit aja. Ya. Jadi saya berharap kepada warga masyarakat di Indonesia pada umumnya, karena keris ini tidak hanya di Jogja, tidak hanya Bali di Solo, juga ada, ya. Di Bali ada keris. Bahkan saya baru tahu kalau di tempat saya di Pati itu juga ada empu. Bahkan yang namanya seni untuk seni untuk menatah gading itu malah orang Pati. Ternyata komunitas keris di Pati juga banyak. Termasuk di Tuban. Itu juga banyak. Nah kalau di mana Imogiri itu memang sudah terbudayakan. Jadi ada terstruktur, terbudaya dan sudah jadi sentra ya. Bagus sentra. Makanya tidak ada salahnya kalau mari kita nguri-uri itu, jadi itu tidak syirik, tidak musyrik. Artinya karya empu-empu kita itu ya. Karya empu yang hebat. Memang empu itu kan ketika membuat ya poso, doa. Bahkan selama membuat itu puasa terus ya ada. Kira-kira itu. Termasuk para pelukis kita itu tadi juga empu ya Mas ya. Artinya pelukis kita itu kan seperti empu juga itu kan ya. Jadi memang empu itu punya kemampuan yang luar biasa. Jadi pamornya seperti apa, itu nekok-nekoknya campuran antara baja dengan meteor atau tergantung bahannya ya, logam. Jadi lupa nikel itu, nikel itu harus bagaimana gitu. Jadi lempanya itu juga tidak mudah untuk membentuk itu. Dan itu istilahnya antara pamor dengan pamor yang dibuat itu tidak boleh putus. Kadang-kadang ada yang putus gitu. Itu akan mengurangi kualitas dari kemampuan empunya. Jadi kalau empu itu bikin pamor itu dari bawah sampai ke atas itu harus nyambung gitu. Jadi kadang-kadang putus, itu yang luar biasa empu-empu sekarang. Tapi sekarang juga sudah dengan teknologi modern. Jadi lempanya itu bukan dipukul-pukul seperti dulu pandai besi dulu ya. Tapi sudah dengan alat itu. Jadi akan jauh lebih cepat ya, karena yang pemesan sekarang kan banyak sekali. Begitu baju-baju tradisional itu mulai dikembangkan, kemudian juga punya kewajiban untuk pakai baju Jawa itu untuk manten dan sebagainya. Sekarang itu yang namanya pesanan untuk keris itu juga tinggi sekali. Kebetulan saya juga baru pesan ini baru ya. Ada teman yang minta tolong. Matur nuwun Mas Prabu. Terima kasih Mas Rianta. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.